Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya beserta keluarga, para santri serta pejuang Al-Bahjah selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mohon izin menyampaikan titipan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hamba Allah dari Indramayu, izin curhat dan izin bertanya. Saya seorang istri, saya sangat awam tentang agama, begitu juga suami. Tetapi Buya, kurang lebih 2 tahunan terakhir, saya mulai ingin memperbaiki semuanya dalam segala hal. Saya mulai senang dengerin kajian-kajian Buya di YouTube, dan dalam hati saya semakin hari semakin menggebu-gebu ingin hadir majelis Buya dan Umi. Tetapi suami selalu melarang dengan alasan jarak yang jauh. Tetapi Buya, alhamdulillah setelah melewati begitu banyak kerintihan, memohon akhirnya Gusti Allah kasih jalan. Kajian pertama saya kemarin Sabtu di Al-Bahjah Indramayu, dan suami saya dengan senang hati mau nganterin. Suami sempat sholat jamaah asar dengan para santri juga, tetapi setelah sholat asar selesai, suami ngomong, "Dek, kok sholat asarnya ada kunutnya?" Dan sampai kami pulang pun itu yang jadi pembahasan. Yang jadi pertanyaan, mohon maaf dengan keawaman kami, boleh dijelaskan Buya supaya kami paham dan supaya suami tetap kasih izin saya hadir majelis. Kemarin saya sudah nyoba ingin bertanya di sana, tapi ya keduluan terus sama yang lain. Sampai akhirnya waktu kajian selesai. Mungkin itu saja pertanyaan dari titipan ini. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang solehah tadi itu, Masya Allah, dia rindu untuk menuntut ilmu. Dan subhanallah punya suami yang sayang kepadanya. Dan jangan dipandang negatif, wahai istri yang solehah, kalau suamimu melarang ke pengajian. Karena alasannya adalah jauh dan sebagainya, itu kan makna sayang. Jangan berpandangan, ini rambu-rambu umum ya. Memandang pasangan itu jangan gampang dengan pandangan negatif. Dan kami melihat suaminya itu orang soleh, orang baik. Buktinya, di saat pengajian yang dekat pun sampai mau menghantarkannya kok. Jadi yang jauh mungkin mana kasih, sayang, kasihan dan sebagainya. Tinggal di kedepan hari meyakinkan bahwasanya tempatnya aman dan sebagainya. Jadi sepertinya suami yang baik, istri yang baik. Subhanallah, sampai suaminya pun menghantarkan pengajian dan indah. Ini akan berlanjut. Melarangnya bukan karena kebencian, oh tidak. Karena ya itu saja. Kadang-kadang Masya Allah takut istrinya pulang kemalaman, takut suaminya capek dan sebagainya. Kan wajar saja. Apalagi jaraknya jauh. Nah, itu wajar. Jadi jangan gampang memandang larangan dari suami dalam urusan semacam ini pandangan negatif, tidak. Kalau kami memandang itu positif. Karena apa? Suaminya alasannya adalah karena jauh. Berarti bukan tidak boleh. Seandainya dekat pun diizinkan. Atau seperti itu diantarkan. Dan alangkah indahnya setelah ini, suami istri terus. Biarpun jauh, ditemani sang suami, ya dinikmati perjalanan sambil kita ya rekreasi sambil pengajian, kan begitu ya. Baik, kemudian ada pun yang ditemukan kunut nazilah. Namanya kunut nazilah. Itu kunut karena adanya bencana. Ya inilah yang kami rindukan sebetulnya. Di negeri ini, kalaupun seandainya kita belum bisa berderma, paling tidak kita membaca kunut nazilah. Kunut nazilah ini kunut yang kita baca di saat kita ada bencana atau musibah seperti yang terjadi di Palestina hari ini. Adapun anjuran kunut nazilah ini tidak ada perbedaan pendapat. Di dalam madhab manapun ada kunut nazilah ini.
Kalau kunut subuh kan di dalam madhab Syafi'i dan jumhur madhab Hanafi tidak ada kunut subuh. Tapi kalau kunut nazilah ini adalah semua madhab memperkenankan kunut nazilah. Hanya perbedaan waktu saja, apakah sebulan berturut-turut atau bagaimana. Yang jelas kunut nazilah ini ada, dan kami gugah semua orang. Kalau memang kita masih pelit harta, paling tidak jangan pelit doa. Dan itu dihadirkan kunut nazilah. Kan di Allah ma'anjil muslimin fi Palestina khasah. Kan begitu. Ya Allah berikan pertolongan pada kaum muslimin. Dan kunut nazilah kita hadirkan di Al-Bahjah. Nanti kalau berhenti, kalau sudah ada musibah berhenti. Waktu itu gempa bumi kita sampai berapa minggu. Kemudian juga ada bencana yang lainnya. Jadi kalau ada bencana menimpa orang lain, atau musibah peperangan seperti itu, seperti Palestina, kita dianjurkan, disunahkan untuk baca kunut nazilah. Kunut nazilah yang bencana. Kunut karena bencana untuk minta diangkat bencana. Nah, ini ilmunya, dan itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para a'immah 4 madhab, sekalipun tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kunut subuh, ya madhab kita Syafi'i ada kunut subuh, tapi madhab Hanafi tidak ada kunut subuh. Tapi kalau kunut nazilah ini adalah kapan waktunya? Adalah setiap sholat fardu. Bahkan sebagian mengatakan setiap sholat. Sholat sunnah pun dianjurkan karena begitu pentingnya berdoa. Nah, tapi paling tidak sholat fardu saja. Sholat fardu yaitu membaca kunut nazilah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.